Assalamualaikum pemirsa Trans 7. Anda penggemar kucing? Binatang yang satu ini pasti menggemaskan ya. Tapi tahukah Anda, hanya karena kucing seseorang bisa masuk neraka? Ikuti kisahnya di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Untuk kulit. Pemirsa Hasanah pasti tahu kan dengan tokoh fiktif Hollywood ini? Ya, inilah Garfield dan Catwoman. Yang satu tokoh kartun, yang satunya lagi tokoh rekayasa fiktif. Garfield adalah tokoh hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Ia suka menonton televisi dan memakan makanan yang dimakan manusia. Karakter yang lucu ini membuat karakter tokoh Garfield menjadi sangat unik dan menggemaskan. Sedangkan tokoh Catwoman adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan dan jiwa layaknya seekor kucing dalam tubuhnya. Inilah yang membuatnya kadang bertindak di luar kesadaran dan di luar batas kewajaran. Namun demikian, ia dapat menggunakan kelebihannya itu untuk membantu menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Dalam aksinya, Catwoman selalu beraksi di malam hari. Hal ini berdasarkan salah satu keistimewaan kucing yang mampu melihat dengan jelas dalam kondisi gelap. Kucing adalah binatang berkaki empat yang termasuk golongan karnivora atau binatang pemakan daging. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan orang Mesir kuno sejak tahun 3.500 sebelum Masehi telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing diciptakan dengan berbagai keistimewaan oleh Allah SWT. Salah satu yang istimewa adalah matanya. Mata kucing diciptakan dengan karakteristik luar biasa. Mata kucing merupakan salah satu bukti kesempurnaan Allah dalam penciptaannya. Allah telah menciptakan mata kucing dengan pengaturan dan letak yang sesuai dengan makhluknya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 24, Allah berfirman tentang kesempurnaan ciptaannya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Penglihatan kucing di malam hari sangatlah kuat. Kucing dapat dengan mudah membedakan warna hijau, biru, dan merah meskipun dalam kegelapan malam. Kelopak mata kucing terbuka di malam hari ketika terkena sedikit cahaya. Lapisan mata yang disebut iris membuat pupil mata membesar hingga 90%. Sehingga mereka lebih mudah melihat cahaya. Di saat mendapat cahaya yang lebih terang, sistem bekerja berlawanan untuk melindungi retina, pupil mengecil, dan berubah menjadi garis tipis. Alasan lain kenapa kucing bisa melihat dalam gelap juga karena adanya sel-sel batang yang lebih banyak dibandingkan sel-sel kerucut di retinanya. Berkat sel-sel batang ini, kucing dapat berburu mangsa dengan mudah di malam hari. Seperti kita lihat, Allah menciptakan struktur mata yang sesuai dengan kondisi dan nutrisi yang dibutuhkan kucing. Mata kucing memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini adalah salah satu contoh dari hasil ciptaan Allah SWT. Variasi ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil dari mutasi ataupun seleksi alam. Allah telah memberikan mata yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan nutrisi makhluknya. Kucing diciptakan dalam bentuk yang ideal sesuai dengan lingkungan mereka. Mereka perlu bernafas, makan, berburu, dan mempertahankan diri agar tetap hidup. Oleh karena itu, mereka harus mengenal dunia mereka dan membedakan antara musuh dan mangsa mereka. Untuk itulah, mereka memerlukan penglihatan khusus agar mampu beradaptasi dalam lingkungan mereka. Karakteristik mata kucing berfungsi sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah. Allah menciptakan mata ini dan setiap detailnya tanpa contoh sama sekali. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Pada kulit kucing terdapat otot yang berfungsi untuk menolak telur bakteri. Otot kucing itu juga dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia. Sedangkan permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing. Benjolan ini bengkok mengkerucut seperti kikir atau gergaji. Bentuk ini sangat berguna untuk membersihkan kulit. Dan ketika kucing minum, tidak ada setetes pun cairan yang jatuh dari lidahnya. Sedangkan lidah kucing sendiri merupakan alat pembersih yang paling canggih. Permukaannya yang kasar bisa membuang bulu-bulu mati dan membersihkan bulu-bulu yang tersisa di badannya. Wow, sebuah desain ciptaan Allah yang luar biasa, bukan? Di dalam perkembangan peradaban Islam, kucing digambarkan sebagai salah satu binatang kesukaan Rasul. Dalam sebuah cerita disebutkan, Nabi Muhammad memiliki seekor kucing yang diberi nama Mu'ezzah. Suatu saat dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemukan Mu'ezzah sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Mu'ezzah dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Mu'ezzah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Namun cerita tersebut belum bisa dibuktikan kesohihannya. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan agar tidak menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai sasaran, termasuk dengan kucing yang tidak boleh disakiti. Karena hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Malah ia merantai kucingnya pada sebuah tiang. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Nauzubillah min zalik. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kucing itu tidaklah najis. Bahkan diperbolehkan untuk berwudu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci. Hadis lain yang diriwayatkan dari Ali bin Al-Hasan dan Anas menceritakan bahwa Nabi SAW pergi ke Batam di suatu daerah di Madinah. Lalu beliau berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudu. Nabi ditanya mengenai kejadian tersebut. Beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Dalam syariat Islam, seorang muslim diperintahkan untuk tidak menyakiti atau bahkan membunuh kucing. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari kisah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing sampai mati. Kemudian wanita itu masuk neraka karenanya, yaitu karena ketika mengurungnya ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum. Sebagaimana ia tidak juga melepasnya mencari makan dari serangga-serangga tanah. Meskipun kucing memang tidak najis pada air liurnya maupun segala sesuatu yang keluar dari hidungnya serta keringat juga pada bekas minum dan bekas makannya, namun pada kotoran dan kencing dari kucing tetap dihukumi najis. Begitu pula darahnya dihukumi najis. Alasannya karena segala sesuatu yang berasal dari bagian dalam tubuh dari hewan yang haram dimakan dihukumi najis seperti kencing, kotoran, darah, muntahan, dan semacamnya. Nah pemirsa Hasanah, meski kucing bukanlah binatang yang najis, namun bila Anda memelihara kucing di rumah, tetap berhati-hati ya pada hal-hal yang membuat najis tersebut.
Banyak mitos yang bertebaran tentang kucing dalam kehidupan manusia, mulai dari memiliki 9 nyawa hingga sebagai jelmaan dewa. Apakah Anda percaya kalau kucing memiliki 9 nyawa? Jika Anda percaya, Anda sudah pasti tertipu. Seperti halnya manusia, kucing hanya memiliki 1 nyawa. Hanya saja kemampuan kucing untuk bertahan hidup sangat luar biasa dibandingkan manusia. Maka dari itu, muncul kepercayaan bahwa kucing memiliki 9 nyawa. Anda pasti tahu ketika kucing terjatuh dari tempat yang tinggi, kucing masih bisa bangun dan tetap baik-baik saja. Faktanya, hal ini terjadi karena kucing punya sistem keseimbangan dan koordinasi yang luar biasa. Sistem inilah yang membuat kucing ketika jatuh akan menyadari dalam posisi apa dia jatuh. Ketika kucing jatuh dalam posisi terbalik, dia akan segera memutar tubuh sehingga kakinya berada di sebelah bawah dan bersiap untuk mendarat. Tentu saja, kucing tidak sembarangan meregangkan kakinya. Setelah memutar kaki ke bawah, kucing akan segera meregangkan kakinya sehingga angin menahan jatuh tubuhnya. Dan saat bersentuhan dengan tanah, kucing akan langsung menekuk kakinya untuk mengecilkan efek jatuhnya. Nah, sudah tahu kan bagaimana kucing bisa selamat ketika terjatuh dari ketinggian? Mungkin inilah cara yang ditiru oleh Catwoman, sang kucing jadi-jadian, agar tidak terluka ketika lompat dari ketinggian. Mitos lain tentang kucing juga terjadi pada masa dinasti Fir'aun, sekitar 3000 tahun yang lalu. Kucing amat dipuja karena dianggap sebagai titisan dewa di Mesir. Hal ini tampak dari berbagai peninggalan kerajaan Mesir purba berupa patung-patung kucing yang banyak ditemukan. Lain di Mesir, lain pula di Eropa. Di dataran ini, kucing dianggap sebagai bagian dari sihir setan atau sebagai pembawa bencana. Pada masa abad ke-8, terjadi pemusnahan besar-besaran terhadap hewan lucu ini hingga menyebar ke Afrika Utara. Padahal wabah yang oleh masyarakat saat itu dianggap sebagai kutukan adalah jenis penyakit pest yang diakibatkan oleh meledaknya populasi tikus dan penurunan populasi kucing sebagai predator. Nah pemirsa, nggak perlu percaya deh sama yang namanya mitos. Karena sesungguhnya hanya Allah SWT lah yang patut diyakini. Tidak ada sesuatu musibah yang dapat menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Kucing memang ciptaan Allah yang hebat dan luar biasa. Nah, sekarang mari kita simak siklus reproduksi pada kucing. Pada dasarnya, kucing adalah hewan yang tidak mempunyai siklus reproduksi teratur seperti manusia atau hewan lain. Pada sapi, anjing, dan hewan lainnya, siklus reproduksi terjadi secara periodik dan teratur. Oleh karena itu, anjing rutin mengalami menstruasi. Kucing sedikit berbeda, siklus reproduksi kucing tidak berlangsung teratur dalam periode tertentu. Tahap birahi atau minta kawin pada kucing dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah lama matahari bersinar dalam 1 hari. Di daerah tropis, siklus reproduksi kucing relatif lebih teratur dengan periode 1-1,3 bulan. Masa kehamilan kucing bervariasi antara 59-70 hari, rata-rata 63-65 hari. Cara gampang mengingat adalah dengan membandingkan dengan manusia. Manusia hamil selama 9 bulan, sedangkan kucing 9 minggu. Dan sekali melahirkan, kucing bisa melahirkan anak 4-6 ekor anak kucing. Waktu kelahiran tergantung pada interaksi induk dan anak kucing yang ada di rahim. Proses kelahiran dimulai dengan pelepasan beberapa hormon reproduksi dari anak. Induk kucing merespon dengan cara melepaskan hormon-hormon reproduksi lain yang banyak berperan dalam proses kelahiran. Kucing adalah hewan super fekunditas. Artinya, dari satu kelahiran, anak kucing bisa saja mempunyai bapa yang berbeda-beda. Bila pada waktu birahi, kucing betina dikawini oleh beberapa pejantan, pada saat kelahiran nanti, bisa saja masing-masing pejantan tersebut mempunyai anak. Weleh, semua kebagian rata ya. Di dunia ini, kucing juga memiliki ras yang bermacam-macam yang berasal dari setiap negara. Berikut adalah ras kucing yang paling diminati untuk dipelihara.
Ras peliharaan populer yang pertama adalah kucing ras American Curl Longhair. Awalnya dikembangkan di Amerika Serikat, tepatnya di California. Ras American Curl Longhair merupakan kucing akibat mutasi genetik alami. Kucing ini bertubuh medium dan termasuk jenis Longhair atau berbulu panjang. Kucing Maine Coon ini merupakan kucing yang terbentuk secara alamiah. Sesuai namanya, ras ini berasal dari negara bagian Maine di Amerika Serikat. Nama Maine Coon diambil dari kata Maine, nama negara bagian Maine, dan Coon kependekan dari rakun, karena bentuk dan warna ekor kucing Maine Coon banyak yang menyerupai ekor rakun. Ada juga ras kucing tertua yang menjadi peliharaan favorit, yaitu ras kucing Persia. Persian Longhair adalah salah satu kucing tertua yang berasal dari Persia atau sekarang kita kenal dengan Iran. Dari catatan sejarah tertulis kucing ini ditemukan sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Ketika diminta untuk menyebutkan jenis kucing, kebanyakan orang akan hampir selalu menyebutkan Persia. Di Indonesia sendiri, kucing ras Persia cukup banyak dikembangbiakan dibandingkan dengan ras lain. Kucing, hewan cantik dan berkumis ini ternyata memiliki keunikan pada kumisnya. Ternyata kumis kucing ini memiliki pola yang unik yang berbeda pada satu kucing dengan yang lainnya, seperti sidik jari pada manusia. Namun, kumis pada semua kucing memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai mekanisme sensoris yang sangat penting. Kerusakan pada kumis kucing tidak hanya menyebabkan kucing menjadi tidak nyaman, tetapi juga membuat mereka menjadi bingung dan kehilangan arah. Fungsi utama dari kumis kucing adalah untuk bekerja sebagai sistem pemindaian atau scanning lingkungan. Yang menarik, kucing tidak perlu menyentuh objek. Dengan kumisnya, mereka mampu mendeteksi objek. Saraf di dasar kumis bahkan cukup sensitif untuk mendeteksi gerakan kecil udara yang menggetarkan kumis. Dengan begitu, kucing dapat mendeteksi gerakan udara dalam ruangan seperti udara yang mengalir di sekitar perabotan yang memungkinkan kucing tahu ada objek di sana. Bahkan ketika keadaan sedang gelap gulita. Mengingat pentingnya kumis ini bagi kucing, kucing memiliki semacam mekanisme pertahanan untuk melindungi kumisnya dari kerusakan. Ketika kucing sedang marah atau akan berkelahi, kumis akan ditarik masuk untuk menghindari kerusakan akibat perkelahian. Subhanallah, Maha besar Allah atas segala ciptaannya. Nah, meskipun kucing bisa juga disebut dengan perhiasan rumah dan peliharaan yang cukup dekat dengan manusia, salah satu hal yang ditakutkan oleh para pemilik binatang peliharaan seperti kucing atau anjing adalah tertular toksoplasma. Toksoplasma adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Toxoplasma gondii yang termasuk parasit kokidian. Pada orang yang memiliki fungsi sistem kekebalan tubuh normal, mungkin infeksi yang dialami termasuk ringan. Tapi jika menyerang orang yang memiliki gangguan pada sistem kekebalan tubuh, maka infeksi yang terjadi mungkin lebih parah dan menyebabkan gejala seperti demam serta pembesaran kelenjar getah bening. Toksoplasma ini akan sangat berbahaya bila menyerang ibu yang sedang hamil, karena kemungkinan juga bisa menyerang janin yang sedang dikandungnya. Akibatnya adalah kerusakan pada syaraf otak janin. Umumnya, toksoplasma dikeluarkan dari tubuh kucing melalui kotorannya dan bukan dari bulunya. Beberapa yang bisa menjadi penyebab seseorang terinfeksi parasit toksoplasma yaitu menyentuh atau kontak dengan kotoran binatang. Misalnya menyentuh kotoran kucing yang terinfeksi. Kucing biasanya mendapatkan infeksi ini jika makan tikus, burung, atau binatang lain yang mengkonsumsi daging mentah. Karena itu, ada beberapa hal penting dalam merawat kucing agar terhindar dari toksoplasma. Hindari kontak langsung dengan kotoran. Jika ingin membersihkan kotak kotorannya, sebaiknya menggunakan sarung tangan dan cuci tangan setelahnya. Serta rajin membersihkan tempat kotorannya 1 hingga 2 kali dalam sehari dan gunakan pasir khusus untuk kotoran kucing. Berilah makanan kering atau basah yang memang khusus untuk kucing dan hindari memberikan makanan mentah seperti ikan atau daging.
pemirsa, usai sudah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Semoga selalu membawa pencerahan untuk Anda semua. Jangan lupa ya, saksikan terus Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.